Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1F12057 semester 4 dari kelas A akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan kimia obat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia farmasi kuantitatif. Baik, yang pertama adalah sifat fisika dan kimia obat itu merupakan suatu paparan yaitu untuk mengetahui kestabilan dari tercampurnya suatu obat dan juga aksi biologi dari obat itu, termasuklah di dalamnya yaitu penyerapannya pada tubuh agar bisa tercapai respon terapi yang maksimal, sehingga efek farmakologi dari suatu senyawa obat itu bisa dicapai ketika obat tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, seperti itu. Kemudian sifat fisika dan kimia ini juga penting karena dia berhubungan dengan aktivitas biologi. Ya, di mana diantaranya itu ada koefisien partisi, kelarutan, absorpsi, aktivitas permukaan. Nah, begitu kita mengetahui betapa pentingnya ya sifat fisika dan kimia obat ini, agar ketika melakukan peracikan dan pencampuran bahan obat nanti itu sediaan yang dihasilkan itu bisa menghasilkan sediaan yang maksimal, sehingga penggunaannya juga mendapatkan terapi yang maksimal sesuai dengan penyakit. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui secara rinci sifat fisika dan kimia obat, mari kita lihat apa saja sifat kimia dan fisika senyawa obat itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis sifat fisika dan kimia, kita harus mengetahui dulu mengapa sifat fisika dan kimia obat ini merupakan dasar yang sangat penting untuk menjelaskan aktivitas biologi suatu obat. Nah, sebenarnya ada dua alasan utama. Yang pertama itu adalah sifat fisika dan kimia itu memegang peranan penting terhadap pengangkutan obat untuk mencapai suatu reseptor. Nah, sebelum mencapai suatu reseptor, molekul obat itu harus melalui bermacam-macam membran, kemudian berinteraksi dengan senyawa-senyawa yang ada di dalam cairan luar dan juga di dalam sel, serta juga salah satunya adalah biopolimer. Nah, di sini pada saat proses ini sifat fisika kimia ini berperan dalam proses absorpsi atau penyerapan dan juga distribusi obat, sehingga kadar obat pada waktu mencapai reseptor itu cukup besar. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah hanya obat yang mempunyai struktur dengan kespesifikan yang tinggi itu yang hanya dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Nah, dengan alasan inilah sifat fisika kimia itu harus menunjang orientasi spesifik molekul pada permukaan reseptor. Nah, kita masuk jenis-jenis sifat fisika dan kimia obat. Jadi sifat fisika dan kimia obat itu diperlukan untuk mengetahui sifat-sifat obat secara umum, agar ketika obat satu dicampurkan dengan bahan obat lain itu masing-masing obat itu tetap stabil. Nah, sehingga tidak menimbulkan efek toksik ataupun efek terapi yang ingin dicapai itu bisa tetap tercapai. Nah, yang pertama itu ada pemerian. Pemerian sendiri itu adalah merupakan suatu paparan mengenai sifat-sifat dari suatu bahan ataupun suatu zat yang diuraikan secara umum. Nah, diuraikan dalam pemberian ini meliputi wujud, rupa, rasa, bau, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam pemberian ini juga dipaparkan petunjuk dalam melakukan peracikan suatu bahan. Karena pada setiap bahan obat itu memiliki wujud, warna, dan bau, di mana wujud, warna, dan bau ini dapat mempengaruhi stabilitas maupun hasil sediaan. Jika dalam prosesnya itu terdapat kesalahan, maka stabilitas obat juga akan menjadi lebih buruk, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel ini merupakan suatu jumlah massa dari suatu bahan atau zat. Nah, di mana ukuran partikel ini sangat erat kaitannya dengan kelarutan. Karena semakin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaan dan semakin cepat dia melarut. Nah, sebaliknya jika ukuran partikelnya itu makin besar, maka permukaannya semakin sempit sehingga proses pelarutan juga semakin lama. Nah, kemudian yang ketiga ada koefisien partisi. Koefisien partisi sendiri itu adalah suatu paparan yang menggambarkan mengenai konsentrasi obat yang larut dalam suatu fase organik atau lemak yang dibandingkan dengan konsentrasi obat yang larut dalam fase cair, di mana koefisien partisi ini berguna sehubungan dengan proses ekstraksi dan juga kromatografi obat-obatan. Nah, koefisien partisi ini juga dapat dipergunakan untuk mengetahui jumlah yang terlarut dan juga terserap atau terabsorpsi pada suatu organ target dengan menggunakan sifat-sifat tertentu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada kelarutan. Nah, kelarutan ini merupakan keadaan di mana jumlah mili pelarut akan
yang akan larut dalam sebuah 1 gram zat terlarut. Di mana pelarutnya ini bukan hanya air, melainkan ada berbagai macam pelarut. Di antaranya seperti fenol, ether, alkohol, dan bahan lain yang sesuai dengan zat yang ingin dilarutkan. Nah, penggunaan zat pelarut sendiri itu disesuaikan dengan bahan obat yang digunakan, karena setiap bahan obat itu mempunyai kelarutan dengan pelarut tertentu. Nah, kemudian selain kelarutan masih ada beberapa banyak sekali sifat-sifat fisika dan kimia obat. Di antaranya ada stabilitas, kemudian ada ikatan hidrogen, kemudian ada redox potential, kemudian ada complexation atau kekomplekan suatu senyawa, kemudian ada protein binding, kemudian ada isoterism, terus kemudian ada surface activity dan lain sebagainya. Baiklah, sekian paparan dari saya mengenai sifat fisika kimia suatu senyawa obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.